Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di lingkungan pemerintahan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ketut Argaswandari dengan NIM 2017051196 dan rekan saya Kada Ayu Veronica dengan NIM 2017051211. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, langsung saja pada materi pertama yaitu konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Pada prinsipnya, sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Dalam hal ini, perusahaan yang baik tersebut bisa diartikan sebagai tolak ukur performa perusahaan yang mencerminkan perusahaan berjalan secara efektif, efisien, dan produktif. Penentuan dalam menentukan tolak ukur di atas, dan yang terakhir ada mengapresiasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan termasuk karyawan di dalamnya. Setiap perusahaan tentunya mempunyai tingkat kompleksitas yang berbeda-beda dalam pengendalian manajemennya. Semakin besar skala perusahaan tersebut, tentunya akan semakin kompleks. Sistem ini lebih bersifat menyeluruh dan terpadu. Artinya, lebih fokus dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini diterapkan pada berbagai skala perusahaan karena pada dasarnya sistem pengendalian pada setiap perusahaan tentu memiliki komponen yang sama yaitu work yang artinya pekerjaan, E atau employee yang artinya tenaga kerja, R atau relationship yang artinya hubungan, dan E yaitu environment yang artinya lingkungan. Baik, langsung saja masuk kepada fungsi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Pengendalian biaya yang efektif akan tergantung pada bagaimana komunikasi yang terjalin antara pihak informasi akuntan dengan manajemen. Dengan menciptakan laporan prestasi kerja, maka pihak controller pun akan memberikan suatu saran dan pada berbagai tingkat manajemen mengenai suatu tindakan perbaikan yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan tertentu. Laporan tersebut bisa disajikan dalam bentuk pernyataan langsung ataupun tertulis dari controller pada pihak manajemen perusahaan. Isi laporan tersebut juga bisa berupa laporan prestasi kerja yang sudah diraih oleh para karyawannya. Kemudian lanjut pada proses sistem pengendalian manajemen. Proses sistem pengendalian manajemen yang baik akan lebih bersifat normal. Pengendalian manajemen yang formal ini memiliki beberapa tahap yang disalin berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap pemrograman. Di dalam tahap ini, pihak perusahaan akan menentukan program yang akan dilakukan dan memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap program yang sebelumnya sudah ditentukan. Yang kedua ada penganggaran. Di dalam tahap penganggaran ini, anggaran akan dinyatakan dalam suatu keuangan tertentu untuk digunakan dalam periode tertentu. Anggaran ini dilakukan berdasarkan kumpulan anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, operasi dan akuntansi. Pada tahap ini akan dilakukan pencatatan dari berbagai sumber daya yang digunakan dan
pendapatan yang diperoleh. Seluruh catatan dan biaya tersebut akan dikategorikan sesuai dengan pemrograman yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. Pengkategorian yang sesuai dengan program yang sebelumnya sudah dilakukan akan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemrograman di masa yang akan datang, sedangkan pengkategorian yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban akan digunakan untuk mengukur performa manajer. Dan yang terakhir ada laporan dan analisis. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dikarenakan menjadi penutup atas siklus proses pengendalian manajemen agar seluruh data pada proses pertanggungjawaban akuntansi bisa dikumpulkan. Analisis laporan manajemen ini bisa berupa 1. Perlu atau tidaknya strategi perusahaan untuk ditinjau kembali. Yang kedua, perlu atau tidaknya dilakukan kebijakan penghapusan, penambahan, atau perubahan pada program di tahun selanjutnya. Dan yang terakhir ada perlu atau tidaknya dilakukan perubahan anggaran, perlu atau tidaknya perbaikan untuk tiap masalah yang dapat diantisipasi. Kemudian lanjut pada faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Ada 4 faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, ukuran dan penyebaran enterprise. Ukuran dan tingkat penyebaran perusahaan besar tentunya akan berbeda daripada perusahaan kecil. Hal ini tentunya akan menentukan isi dan sifat dari sistem pengendalian manajemen. Yang kedua ada struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Anggaran dasar dan konvensi akan mengatur seluruh struktur organisasi perusahaan dan sejauh mana desentralisasi dan delegasi pada seluruh perusahaan. Contohnya saja, filosofi yang diterapkan oleh manajemen State Bank of India pasti berbeda dengan negara trading corporation. Selain itu, tingkat desentralisasi dan delegasi perubahan pada suatu perusahaan dari setiap waktunya juga pasti akan disesuaikan dengan sistem pengendalian pasti akan disesuaikan dengan tantangan lingkungan yang berubah dan peluang yang mungkin akan hadir. Seluruh sistem pengendalian ini akan mempengaruhi pelaksanaan operasi perusahaan. Yang ketiga ada sistem dan sifat dan pembagian operasi. Sifat dan pembagian operasi pada suatu perusahaan pasti akan mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Yang terakhir ada jenis pusat tanggung jawab. Sistem pengendalian manajemen yang berbeda sangat diperlukan untuk berbagai pusat tanggung jawab dan dalam suatu perusahaan. Hal ini untuk menentukan apakah performa pusat tanggung jawab harus diukur berdasarkan segi biaya atau keuntungan atau laba atau suatu investasi tergantung pada jenis pusat tanggung jawab tersebut. Lanjut untuk materi kedua yaitu struktur sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban tersebut, yaitu sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goals conjunctions. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi
bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada sebagai alat pengendalian anggaran. Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Kemudian dikaitkan dengan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Lanjut, untuk materi yang ketiga ada pengertian manajemen strategi di pemerintahan. Sebelum itu kita masuk dalam pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Dan manajemen strategi yang dilakukan pada sektor pemerintahan merupakan upaya pemilihan strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan di masa depan dengan menganalisis situasi dan kondisi negara di masa sekarang dan di masa depan. Manfaat yang diperoleh dengan penerapan manajemen strategi pada organisasi sektor publik diantaranya adalah membantu organisasi publik berpikir secara strategis, mengklarifikasikan arah yang baik, memecahkan masalah organisasi, meningkatkan kinerja, berhubungan secara efektif dengan lingkungan yang berubah, membangun tim kerja dan keahlian, dan yang terakhir adalah memudahkan interface administrasi politik melalui hubungan kerjasama antar pejabat terpilih dan manajer publik. Menurut Tove, beberapa kendala yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan manajemen strategi pada sektor publik adalah pemerintah berorientasi pada tingkat jangka pendek. Strategi publik pada tingkat agensi dirancang oleh legislatif. Yang ketiga, perencanaan publik dilakukan dalam lingkungan internal. Yang keempat, analisis kendala cukup limit dan sulit. Yang kelima, agensi publik kurang familiar dengan proses kelompok informal untuk pemecahan masalah, membangun tim, dan lainnya. Yang keenam, ada kendala anggaran dan orientasi jangka pendek. Pekerjaan untuk perencana sektor publik sulit dijustifikasi. Dan yang ketujuh, ada strategi publik akan dicapai melalui desain organisasi, penganggaran, dan pengendalian keuangan, dan juga sistem dan kebijakan personal. Lanjut untuk materi yang keempat, yaitu konsep manajemen strategi pada sektor pemerintahan. Konsep mengenai manajemen strategi harus dirumuskan secara jelas dan tahap pengimplementasiannya juga harus dijelaskan agar rencana strategi yang sudah disusun dapat tercapai. Manajemen strategi dalam pemerintahan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, baik itu faktor yang mendukung maupun yang menghambat kinerja manajemen publik. Proses manajemen strategi atau strategic management process terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, formulasi strategi. Formulasi strategi termasuk pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal pemerintah daerah, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menentukan tujuan jangka panjang, misalnya RPJP atau rencana pembangunan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Isu formulasi strategi di pemerintahan daerah biasanya mencangkup pembangunan yang akan dilaksanakan. Bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah harus bekerja sama dengan organisasi private dan pelaksanaannya, seberapa besar politik mempengaruhi, dan
Keputusan formulasi strategi mengikat pemerintah daerah terhadap barang dan jasa publik, sumber daya, dan teknologi yang spesifik untuk periode waktu yang panjang. Manajemen strategik harus memiliki sudut pandang terbaik dalam memahami secara seluruh pengaruh keputusan formulasi strategi. Manajemen strategi memiliki wewenang untuk menempatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi strategi. Salah satu metode untuk menentukan strategi adalah dengan analisis SWOT yang menganalisis faktor internal dan memperhitungkan faktor internal organisasi. Analisis SWOT merupakan salah satu manajemen strategi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan, faktor internal, serta kesempatan dan ancaman faktor eksternal dalam organisasi. Analisis SWOT diperlukan dalam organisasi pemerintah untuk menentukan strategi terbaik agar dapat mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kedua ada implementasi strategi. Implementasi strategi mensyaratkan pemerintah daerah untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. Implementasi strategi termasuk mengemban budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, menghubungkan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi, dan menyiapkan anggaran. Proses penyiapan anggaran atau penganggaran ini di pemerintah merupakan proses yang paling dominan dan syarat muatan politik. Implementasi strategi seringkali disebut tahap pelaksanaan dalam manajemen strategi. Suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan pemerintah untuk memotivasi pegawai. Dan yang ketiga ada evaluasi strategi. Evaluasi strategi tahap final dalam manajemen strategi. Pemerintah daerah sangat ingin mengetahui kapan strategi tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Evaluasi strategi ini adalah alat untuk mendapat informasi tersebut. 3 aktivitas dalam evaluasi strategi adalah 1. Meninjau ulang faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar strategi saat ini. Mengukur kinerja, mengambil tindakan kolektif untuk mendorong pencapaian strategi yang telah diformulasikan. Sebaiknya diterapkan sistem penilaian kinerja di organisasi pemerintah daerah dengan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi. Baik, untuk materi yang kelima yaitu implementasi strategi di pemerintahan. Implementasi strategi pada organisasi sektor publik tidak dapat terlepas dari manajemen strategi. Adapun proses manajemen strategi dalam pemerintah, yang pertama, menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi memiliki visi, misi, dan tujuan. Ketiga hal tersebut dapat menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Yang kedua ada memahami lingkungan internal dan eksternal. Tujuan analisis lingkungan yaitu untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen dapat melakukan reaksi terhadap setiap perubahan. Yang ketiga ada memformulasikan strategi. Formulasi strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan. Yang keempat ada mengimplementasikan strategi. Dalam mengimplementasikan strategi, diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat terlaksana. Yang kelima ada mengevaluasi dan mengawasi strategi. Evaluasi mencakup 3 hal yaitu mereview faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja yang telah dilakukan dan membandingkan kinerja dengan standar, dan yang terakhir adalah mengambil berbagai tindakan perbaikan
evaluasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arga. Ya, materi yang keenam yaitu implementasi pusat pertanggungjawaban di pemerintahan. Nah, pusat pertanggungjawaban sendiri merupakan sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan dalam unit kerja, dan pusat pertanggungjawaban memang digunakan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Pada dasarnya, terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Di antaranya, yang pertama ada pusat biaya atau expense center, yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan. Contoh pusat biaya yaitu Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Nah, yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center. Adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Nah, contohnya seperti Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Kemudian yang ketiga ada pusat laba atau profit center, yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input dengan output dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Adapun contohnya seperti BUMN dan BUMD. Kemudian yang terakhir ada pusat investasi atau investment center, yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Selanjutnya ada sifat pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban ini mewujudkan satu atau lebih tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Secara keseluruhan, perusahaan memiliki tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai, dan seorang manajer akan menentukan sejumlah strategi untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang telah disepakati. Fungsi dari adanya pusat tanggung jawab dalam perusahaan yaitu untuk mengimplementasikan strategi tersebut, karena setiap organisasi perusahaan adalah sekumpulan pusat tanggung jawab. Kemudian ada manfaat pusat pertanggungjawaban. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Nah, organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban dengan tujuan yang pertama menyusun perencanaan, proses pelaksanaan, alat pengendalian, dan penilaian kinerja perusahaan. Yang kedua, menyusun tugas dan tanggung jawab yang jelas antara karyawan dan departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, memudahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang keempat, mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan dan departemen yang memiliki keahlian dan kompetensi. Yang kelima, menumbuhkan motivasi terhadap unit bisnis untuk meningkatkan kreativitas dan inovatif. Dan yang terakhir, melaksanakan pengendalian pelaksanaan strategi manajemen secara efektif. Materi yang ketujuh yaitu pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen di pemerintahan. Mahmudi membagi fungsi pengendalian manajemen menjadi dua, yaitu pengendalian formal dan pengendalian informal. Nah, pengendalian formal merupakan pengendalian yang dilakukan melalui saluran komunikasi formal berupa aktivitas-aktivitas resmi organisasi yang bersifat rutin, seperti perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, organisasi anggaran, dan evaluasi kerja. Dan pengendalian informal, yaitu dilakukan melalui jalur komunikasi informal seperti komunikasi langsung. Keterkaitan antara sistem pengukuran kinerja dan sistem pengendalian manajemen adalah bahwa sistem pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Nah, adapun tujuan sistem pengukuran kinerja, yaitu yang pertama mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi mencapai goal congruence, dan untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual, kemampuan kolektif, dan rasional.
Serta adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan melalui 5 tahap, yaitu perencanaan strategi, yaitu siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses pengkemasan strategi yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan program operasional, dan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, penciptaan indikator kinerja, yaitu penciptaan indikator dilakukan setelah perumusan strategi. Ketiga, mengembangkan sistem pengukuran kinerja, yaitu tahap ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Yang ketiga, penggunaan data pengukuran yang dihimpun harus dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, penyempurnaan ukuran. Nah, pada tahap ini dilakukan pemikiran kembali atas indikator hasil dan indikator dampak menjadi lebih penting dibandingkan dengan pemikiran kembali atas indikator masukan dan keluaran. Nah, dan yang terakhir, pengintegrasian dengan proses manajemen. Bagaimana menggunakan ukuran kinerja tersedia secara efektif merupakan tantangan selanjutnya. Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi. Materi selanjutnya yang ke-8 yaitu konsep value for money pada pengukuran kinerja. Value for money merupakan suatu konsep pengukuran kinerja sektor publik yang memiliki 3 elemen utama. Yang pertama ada ekonomi. Nah, ekonomi merupakan pemerolehan sumber daya tertentu pada harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Kemudian yang kedua ada efisiensi. Efisiensi adalah hubungan antara input dan output, di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan input atau output yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada efektivitas, yang merupakan hubungan antara output dan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan konsep value for money dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Nah, manfaatnya seperti ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Materi yang terakhir yaitu implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Mahmud menyatakan bahwa manajemen kinerja yang terintegrasi terdiri atas 2, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Nah, perencanaan kinerja ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama ada penentuan visi, misi, dan tujuan serta strategi ke dalam. Yang kedua ada penerjemahan visi, misi, dan tujuan serta strategi ke dalam yang terdiri dari sasaran strategi, inisiatif strategi, indikator kinerja, dan target kinerja. Dan yang ketiga, penyusunan program, dan yang terakhir, penyusunan anggaran. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan agar pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan baik, yaitu dapat diperhatikan hal-hal berikut, seperti membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan segera. Yang kedua, hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah sesegera mungkin memulai upaya pengukuran kinerja dan tidak perlu mengharap pengukuran kinerja akan berlangsung sempurna. Ketiga, perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan, dan pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Dan yang terakhir, sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan besarnya organisasi, budaya, visi, tujuan, dan struktur organisasi. Baik, sekian hasil pemaparan kami terkait dengan materi sistem pengendalian manajemen di lingkungan pemerintahan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata kami aturkan pramusanti. Om Santi Santi Santi. Om, terima kasih.